tilas selangkah demi langkah kita mengikuti jejak para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain seseorang menuju tangga menjadi aulia harus melalui dengan majelis ta'lim, harus melalui ilmu. La turfa aulia Allah minal jahilan. Tidaklah aulia itu diangkat oleh Allah dari orang-orang yang jahil, dari orang-orang yang bodoh. Terutama di sini dimaksud adalah jahil fi ahkami syariah, jahil dari hukum syariat. Untuknya zaman dahulu dikatakan kaum jahiliyah, Arab jahiliyah. Arab jahiliyah dikatakan kenapa jahil, bodoh? Apakah mereka bodoh secara peradaban? Tidak. Apakah bodoh secara ilmu? Tidak. Yang dimaksud ya ini, jahil fi ahkami syariah, bodoh atas hukum-hukum Allah, syariat Allah, tak ngerti mereka. Dan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di peradaban yang paling mulia, yang pada masa itu dipimpin oleh bangsa Arab. Perdagangan di dunia terpusat di daerah Arab, pusat ilmu berada di negara Arab, budaya, pakaian semua berada di negara Arab pada masa itu. Di tahun diutusnya Rasulullah, kita teliti di masa 1400 tahun lebih yang lalu, bagaimana kondisi pakaian yang ada di muka bumi ini. Tidak ada penggunaan pakaian yang lebih tertutup melebihi bangsa Arab pada saat itu. Orang Indian telanjang, orang Eropa telanjang, orang Indonesia telanjang, pakai kemben. Pakai kemben. Anda lihat bagaimana Raja Brawijaya, Raja Singosari, perempuan-perempuannya bagaimana? Pakai kemben. Bangsa Arab paling tertutup, masih pakai cadar, bukan hijab, pakai cadar. Rambutnya masih kelihatan, pakai cadar. Laki-lakinya pakai jubah, tapi kelengsreh. Makanya dikatakan satu-satunya yang pakai kopiah, pakai surban, penutup kepala, penutup baju yang lengkap hanya bangsa Arab. Disitulah Allah Subhanahu wa taala telah memilih Rasulnya yang terakhir, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ banyak diceritakan bagaimana perbedaan pakaian orang Arab dengan orang yang beriman kepada Allah. Di antaranya imamah, surban imamah ini. Hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, farqu baini wa bainal musyrikin a'ma'im ala qalanisi. Perbedaan antara aku dengan orang-orang yang musyrik, orang yang tidak beragama, yaitu menggunakan surban, kainnya dulu, tanpa menggunakan kopiah. Tapi kami, kata Rasulullah, kami ini orang-orang yang beriman kepada Allah, kalau pakai surban, pakai kopiah dulu, baru pakai surban, pakai kain, pakai imam. Ini farqu baini wa bainal musyrikin a'ma'im ala qalanisi. Begitu juga dengan jubahnya. Jubahnya pada masa itu isbal, kelengsreh, dibuat sombong-sombongan. Semakin panjang jubahnya, semakin dia berada. Jadi dulu zamannya Abu Lahab, Abu Jahal pakai jubah, betul pakai jubah, iya. Tapi beda dengan jubahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kaum Arab Quraisy kalau pakai jubah itu pakaiannya panjang. Jadi kayak orang kalau lagi pengantin sampai panjang, kelengsreng, dipayungi, panjang-panjangan jubah. Nah, di negara lain, di bangsa lain mereka masih telanjang, mereka udah pakai jubah, panjang jubahnya. Begitu panjangnya jubah sampai dikatakan isbal, sombong mereka itu. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun memberikan saran, yang mana ini utusan Allah Subhanahu wa taala, difirmankan tentang masalah tabarujal jahiliyah, tabaruj. Jangan seperti pakaian orang jahiliyah. Akhirnya bagaimana? Jubah tersebut digunakan, tetap digunakan tapi di atas mata kaki. Jadi beda antara jubahnya Abu Lahab dengan jubahnya Rasulullah. Jadi sangat salah kalau kadang orang mengatakan Abu Lahab itu juga pakai jubah.
Ini istihza bihi Nabi, ini kurang ajar kepada Nabi, merendahkan syariat, atau mempertegas bahwa Abu Lahab itu pakai jubah tapi tidak mirip Nabi. Wallahu a'lam. Kita orang-orang yang memiliki nasab sampai kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafid, ada intisab, penyambungan ilmu, mengedepankan husnudzon. Ada orang mengatakan Abu Lahab juga pakai jubah. Itu maknanya jangan sampai kita menggunakan jubah seperti Abu Lahab sehingga kepanjangan, klengsreh. Karena apa? Disitulah mereka berlomba-lomba kesombongan. Kenapa dilarang? Karena itu adalah lomba orang yang sombong. Tanda orang yang sombong itu kalau menggunakan pakaian di bawahnya mata kaki. Makanya kalau kita lihat orang-orang tarim itu kalau pakai sarung agak ke atas, di atas mata kaki. Masyayikh kita, guru-guru kita, kenangannya Mbah Hashim, kenangannya Mbah Wahab, lihat itu mereka berlomba-lomba dalam kesombongan. Yang anehnya sekarang orang pakai baju di atas mata kaki tapi digunakan untuk sombong. Ini yang paling ruwet. Celonone cingkrang tapi sombong. Iki ruwet iki. Ini yang repot. Jadi masuk neraka, mereka yang menggunakan pakaian isbal itu masuk neraka karena apa? Disebab sombong, sebabnya sombong. Duduk gara-gara kedawan baju, Pak. Jadi kira-kira masuk akal napa mboten? Mangke ten akhirat, nanti di akhirat aku lek basa Jawa diprotes sampai wong sing di YouTube lho. Dalam beku gak iso gak basa Jawa gak enak. Bolak-balik saya di DM, bolak-balik saya dikasih kritikan. Jangan pakai bahasa Jawa, Habib, kalau saya ngerti iki. Ono teko Kalimantan, teko Banjar, teko Papua ngomong opo Habib, gak ngerti. Jadi ya salahmu dhewe, Anda harus belajar bahasa Jawa supaya bisa mengerti bahasa saya. Ya, tiang-tiang untuk endi mau ramai. Jadi, dari sombong tadi. Jadi masuk akal apa tidak kalau Allah mengadili hambanya? Wahai malaikat, masukkan hamba ini ke neraka. Kenapa? Celonone kedawan, masuk akal? Gak masuk akal, Pak. Tapi masukkan hamba ini menuju ke neraka karena apa? Karena sombongnya. Masuk akal. Jadi sing nglebokno wong tok neraka, iki duduk celonone kedawan. Tapi karena di situ ada rasa sombongnya yang masukkan mereka ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, majelis taklim ini untuk menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Untuknya diperlukan sanad keilmuan, al-isnadu minad-din. Sanad keilmuan, pemahaman di dalam memahami Al-Qur'an, di dalam memahami hadis, ini harus ada pemahaman yang godamin bijiddin auza'i. Jadi setapak demi setapak sampai abahnya musalsalatan anhum sampai nyampe. Jadi saya memahami hadis ini dari siapa? Oh, dari guru saya Habib Jamal. Habib Jamal dapat dari siapa? Oh, dari Habib Umar. Habib Umar dapat dari siapa? Dari Habib Ghadir bin Ahmad As-Sagaf Jidah. Dari siapa? Dari siapa? Terus sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau memahami hadis, pemahaman Al-Quran, definisi pemahaman ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah, maka akan menjadi kekacauan pemahaman. Tapi kalau orang-orang yang memiliki intisab, sanad keilmuan yang jelas, maka dia akan memberikan keterangan hadis tersebut sesuai apa yang diajarkan oleh guru-gurunya sampai kepada pemahaman Nabi Muhammad SAW. Contoh satu hadis saja. Contoh satu hadis. Rasulullah menyampaikan, carilah dunia seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan carilah akhirat, tempuhlah akhirat, kerjakan akhirat seolah-olah engkau akan mati besok. Ini hadis ini kan kontradiksi dalam satu matan kalimat tapi berbenturan. Mana mungkin orang besok mau mati tapi disuruh mencari harta selama-lamanya? Apa maksudnya hadis ini? Nah, ini ada satu versi hadis, satu versi hadis, satu definisi. Maknanya, carilah harta seolah-olah engkau ini akan hidup selamanya. Maknanya apa? Untuk urusan dunia, jangan engkau ini mati-matian, tunda. Karena apa? Engkau akan hidup selamanya. Itu dalil pengusaha. Kenapa kok giat kerja? Iya, hadisnya Rasulullah, carilah dunia seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Duduk koyo ngono maksudnya.
Lek urusan dunia, ikut tunda. Karena apa? Engkau kan hidup selamanya. Tapi kalau urusan akhirat, harus engkau kerjakan sekarang. Karena kenapa? Engkau akan mati besok. Itu maksudnya. Ada pengusaha, dalil pengusaha, sok-sok bawa hadisnya Rasulullah. Kerja, kata nang masjid, kata dengan hadis Nabi Muhammad. Saya akan hidup selama-lamanya. Enggak paham. Duniamu itu akan kau tinggalkan. Hah? Dunia itu akan ditinggalkan, yang akan dibawa mati itu adalah akhirat. Ya, ini pentingnya seseorang itu untuk belajar syariat intisab. Dan di dalam pemahaman itu sendiri banyak interpretasi, banyak definisi.